Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Romdona. Saya adalah pengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Negeri 1 Arahan, Kabupaten Indramayu. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 dari LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran yang dilaksanakan pada 9 Mei tahun 2025 kelas 10 DKV 1 SMKN 1 Arahan Kabupaten Indramayu dengan tema peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia, metode dakwah Islam oleh Wali Songo di Tanah Jawa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Baik? Baik. Alhamdulillah baik semuanya. Sudah siap belajarnya semuanya? Siap. Diperiksa dulu kolong mejanya barangkali ada sampah dan sebagainya. Ada. Nih, botolnya dinaikkan dulu Nang. Balikin botolnya. Nah, kasihan. Ya. Baiklah, teman-teman semuanya yang saya banggakan, sebelum dimulainya belajar, ya, alangkah lebih baiknya biar kita juga belajarnya lebih bermanfaat, lebih berkah, ya. Sok silakan dibimbing dulu untuk berdoa. Silakan. Siapa yang mimpin? Ya. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Mulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak semuanya yang saya banggakan, sebelum dimulai belajar saya ingin absen dulu semuanya. Ada yang tidak hadir? Ada. Ada? Ada. Nah, saya absen dulu. Adik-adik yang ada? Hadir. Zaskia, Hadir. Alia, Ananda, Daud, kemudian Dian Anita, Hadir. Diana Intan, Diani, Diana, Hamda, Hadir. Haryanti, Berna, tidak hadir ya? Sakit apa? Apa? Insiro, Iqbal, Jessica, sakit. Kusnianti, Lestari, Muhammad Ridho, Muhammad Toiki, Mutiara Hikmah, sakit. Nailatun, hadir. Nana, Naswa, oke ya, terima kasih. Ya, baiklah anak-anak semuanya yang saya banggakan. Hari ini alhamdulillah kita semuanya berkumpul di sini untuk belajar ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi apa dong? Ya, mempelajari tentang sejarah Wali Songo. Ya, kalau sebelum itu kita kemarin belajar apa dong? Kita kemarin tentang apa? Sebelumnya apa? Kemarin tuh sebelum Wali Songo apa? Lupa. Ya, sebelum kisah Wali Songo ya, minggu yang lalu kita semuanya telah belajar tentang Al-Kuliyatul Khomsah. Ya, Al-Kuliyatul Khomsah. Ya, ada 5 pokok yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Ya, nah kali ini tinggal kita mempelajari tentang sejarah Wali Songo. Ya, coba sekarang saya nanya semuanya. Ya, kira-kira mempelajari sejarah Wali Songo itu perlu atau tidak? Perlu. Penting atau tidak? Penting. Kenapa penting?
pelajari ya, dan kita gunakan ya. Kita gunakan anak-anak penyebaran Islam ini sekarang ya. Jadi bukan saja sekedar informasi ya, bukan saja sekedar informasi yang namanya sejarah, tapi juga bisa diaplikasikan, yang bisa diambil pelajaran. Bagaimana kita ini sebagai umat Islam bisa menyampaikan kebaikan, menyampaikan agama kita pada teman-teman kita, pada saudara-saudara kita, hal yang lebih baik. Ya, gitu ya. Baiklah, anak-anakku semuanya yang saya banggakan. Ya, silakan kalian buka soalnya. Ya, siapa di antara kalian mungkin yang bisa menjawab? Soalnya gampang. Nanti saya lihat hasilnya di sini. Yang dapat 100 nanti saya kasih hadiah. Sudah dikerjakan? Belum, Pak. Bisa dibuka? Bisa? Bisa. Oke, silakan. Ya. Oh iya, sis ya. Ini namanya proses ya. Sebelum materi, saya ngasih pertanyaan terlebih dahulu. Ya. Barangkali kalian ada yang bisa menjawab dengan baik. Sejarah para Sunan atau Wali Songo ya. Kenapa sih kita ini harus mempelajari sejarah Wali Songo? Nah, ini di sini disebutkan. Nah, ini ya. Kenapa sih kita ini belajar Wali Songo? Apa tujuannya? Nah, tujuannya adalah ini ya. Tujuannya adalah yang pertama adalah kita ini untuk menganalisis peran tokoh ulama Islam di Indonesia, terutama Wali Songo, dalam penyebaran ajaran agama Islam. Ya, karena termasuknya penyebaran agama Islam di Indonesia ini dibandingkan dengan di negara
negara-negara yang lain, termasuknya paling cepat. Ya. Paling cepat dan bisa dikatakan bisa bertahan lama. Ya. Nah, mungkin pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu kita pernah mengenal yang namanya Andalusia. Tahu Andalusia? Di mana Andalusia itu? Spanyol. Ya, Spanyol. Ya. Dalam sejarah Islam, Andalusia ini juga pernah ditaklukkan oleh orang-orang Islam. Bisa dikatakan mayoritas Muslim semuanya. Tapi bisa dikatakan kalau kita lihat sekarang di Spanyol, yang Muslimnya bisa dikatakan menjadi minoritas. Jadi kan ada apa? Ada masalah apa nih kan seperti itu. Tapi berbeda halnya dengan di Indonesia. Ya, Indonesia kita mengenal dengan Barisomo. Kemudian kita juga nanti yang bisa mengimplementasikan metode dakwahnya secara damainya seperti apa, ya, tuntutannya. Ya, kemudian nanti kita bekerja sama dalam kelompok untuk merumuskan dan mempresentasikan hasil masalah yang kita hadapi, ya, biar tahu semuanya, ya, seperti itu. Nah ini, ya, siapa Barisomo? Biar gampang kita lihat videonya saja. Mohon nanti untuk bisa dipelajari. Video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Jas Merah. Kalau Jas Merah, salam Jas Merah. Jangan pernah melupakan sejarah. Nah, itu ungkapan dari salah satu proklamator kita, ya, Bung Karno. Ya, tadi ada berapa jalur tadi itu? Islam nyampe di Indonesia melalui jalur apa? Perdagangan, kemudian perkawinan, pendidikan, kemudian kesenian, tasawuf. Ya, ada 5 jalur. Ya, ada 5 jalur. Apa namanya? Kenapa Islam bisa nyampe di Nusantara ini sangat cepat? Nah, di antaranya itu. Ya. Nah, kali ini kita mungkin lebih spesifik lagi. Strateginya apa baik? Nah, strateginya apa saja sih? Ya, dalam berdakwah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan secara ringkas dari tentang Sunan Muria sama Sunan Kalijaga. Sunan Muria yang bernama asli Raden Umar Said adalah putra dari Sang Sunan Kalijaga dan berdakwah di wilayah Pegunungan Muria, Jawa Tengah. Ia dikenal sebagai
sebagai wali songo yang lebih banyak berdakwah kepada masyarakat pedesaan dan rakyat kecil. Metode dakwahnya menggunakan pendekatan budaya lokal seperti gamelan, tembang mencepat, pertanian, dan perdagangan, sehingga ajaran Islam mudah diterima oleh masyarakat. Ia juga mengajarkan nilai-nilai Islam melalui kehidupan sehari-hari yang sederhana dan penuh keteladanan. Sunan Muria sangat dihormati karena kedekatannya dengan rakyat dan kesederhanaannya. Ia wafat dan dimakamkan di puncak Gunung Muria, Kudus, yang kini menjadi tempat ziarah terkenal. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga yang bernama asli Raden Mas Said adalah salah satu wali songo paling populer dan berpengaruh dalam penyebaran Islam di Jawa. Ia berasal dari Kadipaten Tuban dan dulunya adalah seorang bangsawan yang kemudian bertobat dan belajar Islam dari Sunan Bonang. Sunan Kalijaga dikenal karena metode dakwahnya yang sangat kreatif dan akomodatif terhadap budaya lokal. Ia menggunakan wayang kulit, tembang Jawa, seni ukir, dan pakaian adat sebagai media dakwah. Tujuannya adalah agar masyarakat tidak merasa asing dengan Islam dan menerimanya secara sukarela. Ia mengajarkan nilai-nilai Islam seperti tauhid, kejujuran, dan keadilan melalui kesenian dan filosofi Jawa. Sunan Kalijaga wafat dan dimakamkan di Kadilangu, Demak. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya dari kelompok 3. Gimanakah Sunan Muria menyebarkan Islam? Sunan Muria menyebarkan Islam di sekitar Gunung Muria, Jawa Tengah. Terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan presentasi tentang sejarah Wali Songo. Sunan Derajat. Sunan Derajat yang bernama asli Raden Kosim adalah putra dari Sunan Ampel dan saudara dari Sunan Bonang. Ia menyebarkan Islam di wilayah Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Dakwah Sunan Derajat sangat menekankan pada amal sosial seperti menolong fakir miskin, merawat orang sakit, dan mendidik masyarakat melalui akhlak mulia. Ia dikenal dengan prinsip dakwah yang menekankan keseimbangan antara iman, ilmu, dan amal. Sunan Derajat juga menggunakan seni dan budaya lokal, termasuk lagu dan peribahasa Jawa sebagai media dakwah. Beliau mendirikan pesantren dan menjadi tokoh panutan dalam membangun masyarakat yang religius dan peduli. Sunan Derajat wafat di Lamongan dan dimakamkan di daerah setempat yang kini menjadi lokasi ziarah. Apakah ada pertanyaan? Kakak, ada pertanyaan? Saya dari kelompok 4. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Apa? Silakan. Bagaimana Sunan Derajat berdakwah? Sunan Derajat berdakwah dengan mengajarkan akhlak mulia dan membantu masyarakat miskin. Apakah sudah cukup? Sudah. Sekian dari presentasi kelompok 3. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan secara ringkas riwayat dari Sunan Kesi dan Sunan Ampel. Pertama, Sunan Kesi.
Sunan Gresik yang memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim adalah salah satu dari wali songo yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di wilayah Gresik, Jawa Timur. Ia berasal dari wilayah Timur Tengah, diperkirakan dari Persia atau Arab, dan datang ke Jawa sekitar akhir abad ke-14. Sunan Gresik dikenal sebagai pendakwa yang bijaksana dan menyebarkan Islam melalui pendekatan damai, perdagangan, pendidikan serta pengobatan. Dia juga terus membangun lembaga pendidikan Islam dan memperkenalkan sistem pertanian yang lebih baru kepada masyarakat. Dan Gresik wafat pada tahun 1419 Masehi dan dimakamkan di Gresik dan kini menjadi salah satu tempat sejarah penting di Indonesia. Ya cukup. Ya sebentar. Ini kan gambarnya sudah ada ya, apa ya? Nah sekarang kita berikan aplaus dulu dong untuk kelompok 1 atas presentasinya. Ada yang ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Ya silakan dong. Sunan Ampel berada? Sunan Ampel berada di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Oke, ya. Sudah cukup semuanya? Ya. Baiklah, terima kasih atas presentasinya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berikan aplaus dan silakan untuk kelompok 1 untuk duduk di tempatnya. Ya, silakan salam dulu salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Maaf ya kayaknya. Nanti yang bertanya siapa? Jalan-jalan kan ya, pergi udah ya. Mau Mau harus maju tuh gitu. Iya. Siapa tuh tadi yang bertanya sama ngomong ini? Yang 17 tadi dong? Oh, sebelah sana ya? Nah, nanti saya bertanya. Ya, Menang, menang. Jawabannya. Menang. Nah, Menang, Mbak. silakan perkenalkan Serius. presentasinya. Kemudian silakan. Nah, ini tujuh gambarnya saja. Ringkas saja. Mungkin ada yang coba bertanya apa yang buat bangun Halo. Lagi kenapa nih? Sebagai Raden Paku adalah salah satu tokoh peninggalan Wali Songo yang menyebarkan Islam di Jawa di wilayah Giri. Ia merupakan murid dari Sunan Ampel dan Sunan Seperjuangan Sunan Bonang. Ia dikenal luas karena perhatiannya pada pendidikan, bahkan menciptakan permainan rakyat bernuansa Islami. Sejarah dilakukan sebuah berbagai media dakwah. Selain sebagai ulama, Sunan Giri juga memegang peran politik karena memiliki otoritas dan dihormati oleh rakyat budaya Nusantara. Ia menjadi orang dan orang dibaca apa mau ke orang dibaca kan semua nggak kayak silakan ada lagi yang menanyakan. oh iya baca Silakan. Ada yang mau bertanya? Ayo. Ya. Hah? beri pak Ya, silakan. Ya, masing-masing di. Nah, gitu. Ya. Diulangi biar gambarnya bagus. Ya, coba. saya kelompok saya itu ingin bertanya di mana pusat dakwah Sunan Bonang? Dakwah Sunan Bonang berada
Bono gini. Sunan Bonang menegakkan Islam di Loh. sekitar Tuban, Jawa Timur. Oke, ya Sunan Bonang menyebarkan Islam di sekitar Jawa Timur. Oke, ya. Baiklah. Kan dia bukan beda dari yang lain. Dari kelompok Pada dua, gimana? kita Jadi berikan Sunan satu Bonang. dong. Jadi bagus. Baiklah rekan semuanya yang saya banggakan, kita tadi telah presentasi tentang apa namanya sedikit breaking, ya sedikit kita simpulkan yang terkait materi hari ini. Pada intinya adalah ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, ya. Jadi kenapa Islam di Indonesia ini sangat mudah diterima? Nah, ini ya diantaranya adalah strategi dakwah Wali Songo ini diantaranya tadi ada akulturasi budaya. Tahu akulturasi budaya? Apa akulturasi budaya itu? Perpaduan budaya, ya, antara budaya Islam, budaya Hindu selalu dipadukan. Kita mungkin tadi lihat ada Masjid Kudus, Menara Kudus, ya, itu mungkin kalau sama Al-Quran mungkin hampir sama bangunannya, ya, itu mungkin salah satunya kesenian. Wayang saat itu, ya, tapi Sunan Kalijaga mencoba untuk wayangnya diganti, ya, ceritanya adalah cerita-cerita Islami, ya, kemudian pendidikan melalui pesantren, ya, melalui keteladanan, ya, melalui peran sosial ekonomi, itu, ya, diantaranya makanya Islam di Nusantara ini sangat cepat, ya, melalui perdagangan, melalui perkawinan, perdagangan, ya, tasawuf, dan sebagainya. Salah satu peninggalan para wali songo diantaranya adalah lagu. Nah, mungkin kalian sudah mendengar lagu Lilit? Tahu Lilit? Ya, kita dengarkan ya. Kalau yang bisa nyanyi kita nyanyi bareng-bareng. Kita ambil fotonya, gambarnya. Ya. Kita breaking dulu. Allahumma ighfir lana ya Ghaffar ya Ghaffar. Allahumma aftah lana abwab ar-rahmah.
اللهم افتح لنا أبواب البركة، أبواب النعمة، أبواب القوة، أبواب العافية، وأبواب الخيرات، وأبواب الخيرات، وأبواب الخيرات. اللهم اغفر لنا يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار. ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله، بأهل البدر يا الله. Ler tandure wosumiler tak ijo royo tak sengguh temanten anyar, tak sengguh temanten anyar. Bocah angon penek no blimbing kuwi, lunyu penek no kanggo baso toto tiro, kanggo baso toto tiro, toto tiro, toto tiro. Bumi terbelah ing pinggir tondo mono cuma kono kanggo sepo mengko sore, kanggo sepo mengko sore. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, yo surah iyo. Salatullah, salamullah, salatullah, salamullah, salatullah, salamullah, salatullah, salamullah, salatullah, salamullah, salatullah, salamullah, salatullah, salamullah. Ya, baiklah anak-anak semuanya yang saya banggakan, tadi kita sudah simpulkan dan kita proses juga sudah dan koordinasinya sudah lebih baik ya. Kemudian maka oleh karena itu pembelajaran hari ini saya cukupkan dulu sampai sini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan yang pasti kita harus selalu belajar ya, dan terus belajar ya. Kita mempelajari sejarah dan juga kali ini adalah lagi menciptakan sejarah,
kita sejarah untuk siapa? Untuk anak kita semuanya. Ya, kita ingin lagi berbuat sejarah. Untuk siapa? Untuk anak kita semuanya. Saya yakin suatu hari nanti anak kita akan bertanya di mana kita sekolahnya dan seterusnya. Ya, baiklah, kalau dari yang ditanyakan, saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf, barangkali ada kesalahan dan kehilapan. Dan mari kita tutup dengan membaca doa dan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.